Assalamualaikum Mbak Raya, kemarin kita berbicara panjang lebar tentang kurikulum merdeka, tentang kompetensi guru, tentang banyak hal yang berhubungan dengan pendidikan. Itu adalah masalah yang sangat urgen buat kehidupan bangsa, tapi di sisi lain kita punya banyak masalah di situ. Bahkan kemarin kan kita sempat ribut-ribut sampai masuk ke jalur hukum atau hampir masuk ke jalur hukum karena ada banyak kesalahpahaman tentang kurikulum merdeka, tentang kompetensi guru, tentang sekolah, pendidikan dan sebagainya. Nah, sekarang luar biasanya saya datang ke Kementerian Pendidikan langsung. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan eh, Pak Anindito Aditomo. Beliau itu adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini orangnya. Ini kita harus habis-habisan ngobrol panjang lebar dengan beliau karena kita tentu saja harus mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dan konfirmasi terkait dengan kurikulum merdeka. Pak, kita langsung ngobrol aja Pak tentang kurikulum merdeka itu. Silakan. Ide gagasan kurikulum merdeka dan apa yang membuatnya berbeda dengan kurikulum sebelumnya itu apa Pak? Ide kurikulum merdeka itu harus dilihat dalam konteks merdeka belajar. Jadi cita-cita merdeka belajar itu apa sih? Itu yang perlu kita pahami dulu ya. Dan cita-cita merdeka belajar kalau kita sederhanakan itu adalah menyediakan kesempatan belajar sehingga semua anak kita, semua murid kita itu bisa menjadi manusia mandiri, pelajar sepanjang hayat yang punya kompetensi dan karakter yang relevan untuk kehidupan dan masa depan mereka. Ini kenapa kita fokusnya ke murid ya di Merdeka Belajar. Ini karena kita melihat bahwa sistem pendidikan Indonesia itu sudah sangat berhasil dalam menyediakan akses pendidikan. Kalau dibandingkan 20 tahun yang lalu, jumlah anak usia 15 tahun yang ada di sekolah itu sudah meningkat dari sekitar 40% menjadi 80% lebih. Yang SD sudah hampir 100%. Semua anak usia SD itu sudah ada di sekolah. Yang SMP hampir 100%, SMA sudah jauh meningkat dibandingkan bahkan 20 tahun sebelumnya. Jadi kita sangat berhasil dalam menyediakan akses ke sekolah. Tapi pertanyaannya apakah anak-anak belajar sesuatu yang bermakna setelah mereka masuk sekolah? Sayangnya datanya menunjukkan masih terlalu banyak anak-anak kita yang ya di sekolah saja, tapi belajarnya sedikit gitu di sekolah. Itu data dari tes internasional, dari data yang kita kumpulkan di kementerian, semuanya mengarah ke hal yang sama. Jadi bahkan yang paling mendasar saja, apakah kalau seseorang itu dapat teks bacaan di media sosial atau di WA gitu ya, itu bisa menangkap intisarinya enggak? Bisa merangkum intisarinya enggak dari yang dibaca itu? Kemampuan memahami bacaan, literasi membaca. Nah iya itu Pak. Itu hanya mungkin 50% yang bisa melakukan sesuatu yang sangat mendasar seperti itu. Ya itu, saya juga kemarin bicara soal itu. Itu kan sebenarnya riset yang dilakukan oleh Ibu Elizabeth Pizzani itu yang menyebut bahwa lebih atau kurang dari 50% anak SMA di Indonesia itu tidak bisa membaca teks, tidak bisa menemukan inti sebuah paragraf, gitu. Karena memang pendidikan di Indonesia pada akhirnya pendidikan di Indonesia itu katanya itu gagal. Pendidikan di Indonesia itu tidak berhasil untuk membuat siswa-siswa kita itu sampai pada sebuah pemahaman tertentu. Ya, itu kritik seperti itu menyakitkan memang. Tapi harus kita akui bahwa kenyataannya demikian. Berarti itu memang demikian. Maksudnya Kementerian Pendidikan juga bikin riset yang semacam itu dan mendapatkan kesimpulan yang sama. Kita punya data PISA yang dilakukan di Indonesia sejak tahun 2000. Kita punya data ujian nasional dulu. Kita punya data aksi dan sekarang asesmen nasional. Semua mengarah ke kesimpulan yang sama. Dan termasuk uji kompetensi guru juga ada. Uji kompetensi guru juga tidak menggembirakan gitu hasilnya ya. Jadi harus kita akui bahwa kita punya problem kualitas pembelajaran. Nah, karena itulah Merdeka Belajar fokusnya betul-betul pada kualitas pembelajaran ini. Ada banyak hal yang menentukan kualitas pembelajaran. Guru faktor yang sangat penting.
Iya. kepala sekolah yang memimpin sekolah, itu juga faktor yang sangat penting. Tapi di kementerian tanggung jawab saya lebih pada kayak dapurnya gitu ya. Oh, Salah dapurnya. satunya kurikulumnya. Oh, Gitu. kurikulum. Yang bikin resepnya lah. Hmm. Kurikulum ini juga faktor yang penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Kalau kita ingin agar anak-anak kita itu semuanya bisa memahami apa yang dibaca, bisa bernalar, berpikir kritis, maka kurikulumnya juga harus mengarah ke sana. Kalau kurikulumnya itu fokusnya pada mengajarkan sebanyak mungkin materi untuk anak-anak, ya tidak heran kalau anak-anak itu jarang yang diajari untuk berpikir. Karena kurikulumnya memang menuntut guru untuk menghabiskan waktunya menyampaikan materi, jadi kejar tayang gitu. Pada bagian itulah ininya Pak. Ini gapnya tuh di sini nih. Saya pikir ketika kurikulum Merdeka dengan Merdeka Belajarnya itu dikumandangkan, bahwa yang tadi fokusnya itu adalah kebebasan berpikir atau kemerdekaan berpikir, siswa bisa mengembangkan bakat minat potensinya begitu. Tetapi di lapangan itu guru-guru yang materi fokusnya ngejar ke materi, ngejar ke buku cetak, buku paket yang semacam itu. Kemudian ada tuntutan kurikulum bahwa ini harus KD sekian harus habis, KD sekian harus habis, KD sekian harus habis. Ini gapnya dari mana Pak? Pak Guru sudah bicara tentang implementasi. Oh iya. Kalau boleh mundur sedikit ke konsepnya dulu nih, konsep filosofi kurikulumnya. Oh iya. Karena kita perlu membetulkan dulu filosofi dan desain kurikulumnya sebelum bicara implementasi. Betul, pada akhirnya kita harus bicara implementasi, dan itu kompleks juga. Tapi ibarat orang mau membangun rumah itu, kita perlu blueprintnya kan. Kalau kita mau membangun perumahan, blueprintnya salah, maka rumah-rumah yang dibangun di situ sebagian besar juga akan salah. Mungkin ada 1-2 rumah yang bagus, benar. Itu karena yang bangun rumah ngelihat desainnya nggak bener nih, nggak usah aku ikuti gitu ya. Tapi itu menjadi pengecualian. Sama dengan kurikulum. Kalau kurikulumnya itu terlalu padat materinya membuat guru kejar tayang, nggak punya waktu untuk diskusi. Kalau Pak Guru kan pasti merasakan itu ya. Kalau materinya banyak, cara yang paling rasional bagi guru itu ceramah kan kita. Kalau saya di kelas secara sengaja itu Pak, menghilangkan beberapa bab. Nah ini karena memang padat. Ini termasuk yang pengecualian tadi itu Pak Guru Gembul. Tapi berapa banyak guru yang menjadi pengecualian? Oh, tapi saya mohon maaf ya potong ya. Berarti itu diizinkan ya? Boleh ya? Kalau bicara implementasi, bicara substansi atau bicara legal formal. Kalau secara aturan itu Anda melanggar aturan. Waduh. Di kurikulum 13 loh ya. Oh, kurikulum di kurikulum sebelumnya. Tapi secara substansi Anda benar karena Pak Guru mementingkan pengalaman belajar murid. Dengan wah ini kalau terlalu banyak saya nggak akan bisa ngajar dengan baik gitu kan. Berarti yang dipentingkan adalah pengalaman belajar murid dan itu yang kita inginkan di kurikulum Merdeka. Makanya balik ke pertanyaan tadi, kita harus membetulkan dulu konsep dan filosofi kurikulumnya. Kurikulum 13 ada banyak hal yang bagus, salah satunya adalah fokus pada karakter, jadi pendidikan itu harus holistik, itu visinya K13. Sayangnya di K13, materi akademik di tiap mata pelajaran itu banyak banget. Iya. Banyak banget, jadi gak sempat mau pengembangan karakter gimana kalau guru sudah dibebani dengan terlalu banyak materi. Makanya kita harus mengubah kurikulumnya. Pendidikan karakternya kita sepakat dengan K13 itu kita teruskan. Yang tadinya KI 1, KI 2 itu kan jadi profil pelajar Pancasila sebenarnya pengembangan karakternya. Tapi materi akademik di kurikulum Merdeka itu jauh lebih sedikit dibandingkan kurikulum 2013. Itu karena kita sadar ada trade off yang tidak terhindarkan. Semakin luas materi yang diharuskan oleh pemerintah, semakin cetek proses pembelajaran yang terjadi. Gitu. Betul. Nah ini Pak, barusan kita berbicara lah tentang landasan, tentang filosofis kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, hal semacam itu.
Ini Pak, ini pengalaman saya di lapangan. Jadi saya mengkonfirmasi pengalaman saya di lapangan. Jadi ketika kurikulum Merdeka itu diajarkan di sekolah-sekolah, ada bimbingan dari pengawas, kemudian ada in-house training yang dilakukan oleh sekolah dan semacamnya terkait dengan kurikulum Merdeka itu biasanya terkait dengan administratif. Ininya ganti, namanya ganti, apanya ganti gitu. Bahkan kurikulum Merdeka ternyata adalah singkatan dari apa gitu. Merdeka adalah apa gitu. Saya dulu diajarinya kayak gitu. Saya baru tahu kalau Merdeka itu singkatan dari sesuatu. Itu saya 2 jam penuh Pak, itu ikutan in-house training Pak. Aduh. Merdekanya itu adalah ini. Nah ini Pak, jadi kalau saya minta ke Bapak beberapa kata yang benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah kurikulum Merdeka. Tadi Bapak bilang merdeka berpikir, kemudian fokus pada kompetensi, ya sama seperti yang sebelumnya, itu ada beberapa. Nah, apalagi Pak, kira-kira nih yang orang-orang benar-benar bisa tahu, bisa ngerti kurikulum Merdeka dengan Merdeka Belajarnya itu apa gitu? Ada 3 ciri utama dari kurikulum Merdeka. Catat nih. 1, materinya kita buat lebih sedikit sehingga pembelajaran bisa mendalam. Materinya lebih sedikit agar dalam. Prosesnya mendalam. Jadi yang dipentingkan itu apa yang bisa dilakukan anak gitu ya, bukan berapa banyak materi yang diajarkan guru. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, kurikulum Merdeka itu memberi fleksibilitas. Fleksibilitas baik bagi sekolah maupun bagi guru. Bagi sekolah, fleksibilitasnya adalah untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum operasional, yang bisa inovatif banget. Bisa tradisional, boleh. Matematika sekian jam seminggu, bahasa Indonesia sekian jam per minggu gitu ya, sama dengan yang sebelumnya. Tapi kalau mau meramu dengan sangat kreatif, itu kita bebaskan juga. Karena jam pelajarannya tidak dikunci per minggu. Kalau di K13 kan harus setiap minggu ada matematika sekian jam, bahasa Indonesia sekian jam, agama sekian jam gitu ya. Kalau di kurikulum Merdeka tidak, dikuncinya per tahun. Jadi gelondongan besar. Kalau sekolah saya melayani anak-anak yang ibarat saya guru SD nih, kepala sekolah SD. Anak-anak yang datang ke sekolah saya itu dari keluarga menengah ke bawah yang di rumah belum kenal buku, yang belum bisa membaca. Jangankan membaca, mungkin bahasa Indonesia itu bukan bahasa, bukan bahasa ibu mereka gitu ya. Jadi datang ke sekolah masih pakai bahasa ibunya, bahasa daerah gitu. Apakah logis kalau di hari pertama, minggu pertama mereka sudah harus belajar matematika, IPA, EPS, kan nggak logis kan? Bahasanya aja masih belum gitu ya? Belum. Jadi kalau seperti itu yang logis bagi saya adalah kurikulum sekolah saya sebulan 2 bulan pertama fokus bahasa Indonesia dulu. Dan itu boleh di kurikulum Merdeka. Kalau di K13 itu melanggar aturan gitu, karena dikunci per minggu. Berarti yang tadi yang saya alami itu berarti saya nggak melanggar peraturan ya? Kalau di kurikulum Merdeka Merdeka, iya boleh. Justru kita dorong. Yang Pak Gembul tadi katakan itu fleksibilitas di tingkat guru. Jadi selain sekolahnya bebas mengatur struktur kurikulum yang sesuai dengan kondisi dia, guru itu juga diperbolehkan untuk, dan didorong bahkan, untuk menyesuaikan materi, kecepatan belajar dengan profil murid dia. Dengan profil murid? Dengan profil murid dia. Sangat personal gitu ya? Ya, idealnya personal. Iya, idealnya memang personal. Paling tidak dikelompokkan berdasarkan profil muridnya. Tapi sebentar Pak, maaf ini saya jadi penasaran ya, soalnya saya kan di lapangan gitu, orang lapangan, kayak kuli gitu. Kalau memang itu sangat personal dan diarahkan untuk menjadi personal, lalu kenapa masih ada KKM? KKM itu termasuk yang dihapus di kurikulum yang Merdeka. dihapus. Sebenarnya iya, ini mungkin banyak masih banyak peralihan. Banyak yang belum tahu, itu salah satu yang kita hapus. Jadi kalau baca regulasi tentang standar penilaian yang baru, itu sudah tidak ada lagi KKM. Jadi mantap. Yang kita pentingkan bukan KKM, itu agak aneh sebenarnya konsepnya. Iya benar. Iya kan? Aneh Pak, benar. Semua murid harus di atas 80. Iya. Padahal apakah semua murid harus di atas nilai tertentu untuk semua mata pelajaran? Iya betul. Variasinya kan ada di antara murid-murid itu gitu ya. Itu guru banyak dosa tuh di situ Pak, karena suka ngatrol nilai Pak.
Nah itu dia. biar gak masalah nanti muridnya, biar gampang mereka untuk rapotnya apa. Jadi pas bagian KKM itu, pas bagian penilaian, kemudian nanti juga ada rapat guru, apa semuanya nilai yang di bawah juga harus dinaikin atau apa. Jadi kita tuh sering kebentur antara ide-ide besar yang tadi disebutkan itu dengan realitas di lapangannya seperti apa. Tapi saya pengen satu lagi, kan tadi Bapak bilang ada 3. Yang pertama itu adalah kedalaman materi, kemudian yang kedua fleksibilitas, yang nanti pengennya lebih dalam di sini sih. Tapi yang ketiganya itu adalah? Yang ketiga itu adalah waktu khusus untuk pengembangan karakter. Jadi, pengembangan karakter. Dari 100% jam pelajaran, tadinya di K13, 100% ini kan untuk mata pelajaran. Yang orientasinya tentu ke materi, gitu ya, akademik. Nah sekarang di kurikulum Merdeka dari 100% jam pelajaran ini, 20-30% kita mandatkan untuk pengembangan karakter. Jadi 20-30%? Ya, project based learning, problem based learning, anak-anak diajak belajar sesuatu yang aplikatif, berkelompok, menjawab isu-isu di sekitar lingkungan mereka, membuat karya bersama gitu ya, untuk mengasah karakter. Karena karakter gak bisa diajarkan dengan ceramah gitu. Iya betul. Harus dialami dan ditunjukkan, diteladankan. Makanya kita memandatkan itu di kurikulum Merdeka. Jadi itu 3 itu ya. 20-30% itu perkiraan atau memang aturan? Aturan. Ada 20-30%. Betul. Beda-beda antar jenjang. Saya nanti bisa lihat aturan tentang kurikulum Merdeka gitu ya. Tapi itu ada di aturannya. Jadi ini udah masuk masalah teknis berarti ya. Bagaimana nanti siswa bikin project. Betul. Bagaimana ini. Dan soal penilaian diserahkan kepada setiap sekolah atau? Penilaian masih. Jadi kalau tentang menilai individu siswa, itu tentu tanggung jawab dan juga kewenangan guru, pendidik. Karena pemerintah tidak mungkin melakukan penilaian terhadap individu siswa. Kita terlalu jauh, kita kan nggak berinteraksi dengan murid ya. Jadi gurulah yang harus melihat dengan berbagai informasi dan data yang dikumpulkan, murid saya ini sudah mencapai penguasaan, level penguasaan seperti apa untuk topik, untuk mata pelajaran yang saya ajarkan. Oke. Ini terakhir sebelum saya pengen loncat ke tema lain Pak. Terakhir yang berhubungan dengan barusan itu, di lapangan guru-guru kebingungan gimana ini bikin proyeknya, kemudian bagaimana menilai ini. Jadi asesmennya juga berarti kan tidak harus paper and pencil. Nah, tidak harus. Tidak harus. Justru yang kita dorong asesmennya itu beragam dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, itu pada bagian di lapangan itu standar yang membuat bahwa kita ternyata tidak melanggar aturan dengan tetap ada di situ tuh apa bedanya gitu. Jadi kan tadi ada fleksibilitas, betul ya? Fleksibilitas. Nah, batasan fleksibilitas itu apa Pak? Apakah misalkan satu sekolah udah gak usah ngadain ujian akhir, gak usah ngadain apa, atau gak usah ada ujian tertulis, atau gak usah ada ujian praktek, atau seperti apa Pak? Itu fleksibilitasnya sampai batas apa gitu? Kriteria utama untuk menentukan apakah yang dilakukan guru dan sekolah itu benar dalam tanda kutip ya, itu bukan tanya ke pengawas, tanya ke pemerintah, ini sudah sesuai regulasi atau tidak. Kriteria utama benar tidaknya yang kita lakukan sebagai pendidik adalah dampaknya pada murid kita. Kalau apa yang kita lakukan itu membuat anak-anak belajar, lebih senang membaca, lebih cinta, lebih senang bertanya, lebih cinta dengan dunia bacaan, lebih kritis, berani berpikir sendiri, itulah kriteria keberhasilan dan benar salahnya implementasi kurikulum Merdeka. Oke. Saya garis bawahi ya. Saya pengen menggaris bawahi ini karena ini banyak sekali pertanyaan dan ini adalah jawaban yang saya pikir benar-benar cocok. Jadi berhasil atau tidaknya implementasi kurikulum Merdeka itu tidak di atas kertas, tidak terkait dengan hal semacam itu, tapi berhubungan dengan ternyata siswa terinspirasi, ternyata siswa berhasil berpikir kritis, berpikir mandiri secara intelektual, bahwa siswa menikmati pelajaran-pelajaran yang diterimanya. Betul. Jadi betul orientasinya sekali. Adalah murid. Betul. Bukan catatan-catatan yang harus dilaporkan ke dinas. Administrasi, Bukan administrasi. Dan saya tambahkan sedikit, sekarang kita menggunakan kriteria yang sama untuk menilai pemerintah daerah.
Jadi pemerintah daerah itu dinilai oleh Kemdagri dalam kinerja mereka di bidang pendidikan. Ada yang namanya standar pelayanan minimum di bidang pendidikan. Ada bidang-bidang lainnya, salah satunya pendidikan. Ya. Sekarang SPM-nya ini, penilaian kinerja pendidikan pemerintah daerah ini, adalah berapa banyak murid di daerah dia yang bisa bernalar. Yang bisa menerapkan matematika dengan logis. Yang bisa mengkritisi sebuah bacaan. Yang kualitas sekolahnya, kualitas pembelajarannya itu mengarah ke sana. Tapi ini Pak, kan berarti kita tuh benar-benar fleksibel, benar-benar normatif untuk bisa mengukur keberhasilan atau capaian dari penerapan Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Lalu nyambungnya kemana ketika mereka tetap harus dapat nilai di akhir, ada nilai ini, kemudian nanti juga ada rapotnya, kemudian rapot itu juga dipertimbangkan untuk masuk ke universitas tertentu. Berarti kan tetap ada standar nilai itu yang baku itu? Ada. Standar nilainya adalah kecakapannya, kompetensinya apa. Jadi nilai rapor itu seharusnya menunjukkan secara objektif seberapa baik pemahaman, penguasaan, kemampuan dia berpikir dengan informasi. Gitu ya. Bukan seberapa banyak yang bisa dihafalkan. Dan kemudian jangan lupa kita sudah mengubah tes masuk perguruan tingginya juga, Pak Guru. Jadi seleksi masuk perguruan tinggi negeri sekarang itu mengukur penalaran, sudah bukan lagi mengukur pengetahuan mata pelajaran yang macam-macam gitu, enggak. Sejak kapan itu Pak? Saya ketinggalan. Tahun ini. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Ya. Ingat tahun ini ujian masuk universitas negeri itu hubungannya adalah penalaran, bukan hafalan. Betul. Bukan. Sudah lewat tapi untuk tahun depan gitu ya. Untuk tahun depan. Ya. Yang tahun ini kita sudah terapkan, tapi udah pengumuman kan kemarin. Tapi tahun depan akan kita lanjutkan. Orientasinya sama dengan tujuan Merdeka Belajar, kemampuan bernalar, literasi membaca, penalaran matematika, dan kemampuan berlogika. Itu. Mantap. Bimbel-bimbel, ayo beradaptasi semuanya. Karena sekarang kita urusannya adalah penalaran. Kita loncat tema lain, Pak. Boleh. Kan sekarang itu, ini sebenarnya juga masih berhubungan dengan kurikulum Merdeka, tapi kita tidak berbicara tentang filosofi, kita berbicara tentang tantangannya. Jadi dewasa ini, masyarakat dunia, dan tentu saja Indonesia itu menghadapi satu zaman yang saya sering sebut sebagai zaman paling terkutuk. Zaman disrupsi, ketika nilai-nilai, ketika ilmu pengetahuan itu mudah sekali digantikan, disrupsi oleh ilmu pengetahuan baru, oleh norma baru dan hal yang semacam itu. Dan saya pikir ini dalam penilaian secara pribadi saya, secara subjektif gitu. Saya melihat bahwa pemerintah itu kurang tanggap atau gagal untuk beradaptasi dengan disrupsi yang terlalu cepat ini. Jadi misal di dunia pendidikan, ketika kita mempersiapkan anak-anak yang akan hidup 20 tahun ke depan, kita menggunakan buku teks yang ditulis 20 tahun ke belakang. Jadi buku teks ditulis 20 tahun ke belakang, diajarkan sekarang untuk mempersiapkan anak ke 20 tahun ke depan. Itu saya pikir memang masih menjadi masalah sekarang kan. Nah, gimana kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar itu menjawab masalah ini? Jawabannya adalah dengan berfokus pada kemampuan dan karakter yang diperlukan untuk bisa beradaptasi dengan problem baru, dengan segala perubahan itu Pak Guru. Tapi saya sepakat itu adalah tantangan kita, apalagi anak-anak kita. Nanti sekarang pun disrupsinya sudah luar biasa kencang gitu ya. Kalau 10 tahun yang lalu kita masih bicara Google, ya, mesin pencari. Sekarang sudah ChatGPT, BART, yang bahkan bisa lulus ujian hukum di Amerika gitu ya. Yang susah sekali. Gitu. Bikin tesis pakai itu Pak. Bikin tesis pakai itu, bikin paper pakai itu. Gitu. Jadi disrupsinya memang luar biasa. Dan justru karena itulah kita perlu membekali anak-anak dengan kemampuan dasar yang membuat mereka bisa beradaptasi. Dan bukan menyiapkan untuk masa depan tertentu, karena masa depan nggak pasti kan, berubah terus ini. Tapi menyiapkan mereka untuk bisa berani, percaya diri,
membayangkan masa depan seperti apa. Reimagine the future. Jadi bukan kita seolah-olah orang dewasa sudah tahu masa depan nanti akan kayak gini, maka kurikulumnya ini yang kamu perlu pelajari. Itu asumsi yang sudah tidak berlaku lagi. Kita harus membekali anak-anak dengan kemampuan justru untuk mengimajinasikan masa depan seperti apa yang mereka perlukan, yang mereka inginkan, yang lebih etis, yang lebih sustainable, yang lebih adil gitu. Makanya karena itu yang diperlukan daya nalar, profil pelajar Pancasila itu rumusan kita ya, kemampuan bernalar kritis, berpikir kreatif, nilai-nilai ketuhanan, iman, takwa dan akhlak mulia sehingga kita punya landasan moral dalam bertindak, apalagi kemandirian untuk berani berpikir sendiri dan mengambil keputusan, kebinekaan karena kita harus berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, suku, ras, berbeda pendapat, gitu ya. Gotong royong, kerjasama untuk tujuan yang lebih besar dari kepentingan pribadi kita. Jadi ini karakter-karakter dan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila di Merdeka Belajar ini adalah kecakapan yang diperlukan anak-anak untuk bukan menyiapkan diri untuk masa depan tertentu, tapi justru untuk membayangkan masa depan seperti apa yang mereka inginkan dan ingin mereka bisa bentuk bersama-sama. Saya justru malah membayangkan hal yang lain, Pak. Di sisi teknis, ketika Bapak barusan menceritakan bahwa untuk menghadapi masalah zaman global di era ini, bukan soal pengetahuannya, tapi soal penalarannya, soal termasuk juga tadi imajinasi, soal iman dan takwa, kemampuan manusia, siswa-siswa kita dalam berakomodasi, mengakomodasi perbedaan dan sebagainya. Nah, di lapangan, guru-guru itu benar-benar sangat membutuhkan pegangan, patokan. Apa nih yang harus kita lakukan? Kalau yang tadi Bapak sampaikan itu benar-benar terlalu untuk sebagian besar guru tentu saja, termasuk saya juga. Itu gimana mengimplementasikan materi-materi yang benar-benar luas, terbuka, terlalu fleksibel, mungkin tidak ada takaran yang pastinya. Itu nanti apakah buku cetaknya juga akan hilang? Apakah nanti guru-guru juga akan di-training bagaimana cara mengajukan semangat bernalar kepada siswa gitu, atau bagaimana? Kan guru-guru itu masih berpatokan pada buku, yang buku itu adalah teks, dan teks itu adalah teks berisi pengetahuan-pengetahuan, berisi data-data yang seperti itu. Nah, itu gak akan dipakai, tadi Bapak bilang, atau gimana? Ini pertanyaan yang bagus sekali Pak Guru ya. Dan ini salah satu problem utama, tantangan utama cara kita menerjemahkan visi tadi, visi Merdeka Belajar, visi kurikulum Merdeka ke tataran implementasi. Oke, sekarang kita bicara implementasi ya. Hal pertama yang perlu kita tekankan adalah bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu memang membutuhkan perubahan cara berpikir, perubahan dan kemauan guru untuk merefleksikan apa yang mereka lakukan selama ini. Dan keberanian untuk mencoba memperbaikinya. Ya, jadi ini sebuah proses belajar. Kita tidak berharap, kita tidak menuntut guru untuk, oke, sekolah saya semester depan mulai melaksanakan kurikulum Merdeka. Maka saya harus sudah benar 100%. Sudah berubah total dan sekarang menjadi berubah paradigma di dalam hitungan hari. Itu tidak realistis. Yang kami dorong dan kami tekankan adalah perubahan kurikulum ini tolong dilihat sebagai ajakan, kesempatan dan momentum untuk memulai proses belajar. Sehingga kita lambat laun praktik pembelajaran kita akan mengarah kepada visi yang tadi kita ceritakan di awal gitu ya, yang mungkin tadi menurut Pak Guru agak waduh ini masih filosofis, masih abstrak gitu. Tapi sekali lagi tujuannya harus benar dulu, filosofinya harus benar dulu gitu ya. Nah, sekarang prosesnya itu sekali lagi ini butuh waktu. Dan yang kita harapkan terjadi ketika sebuah sekolah mengadopsi kurikulum Merdeka adalah sekolah itu berkomitmen untuk mendukung pembelajaran gurunya. Refleksi, sharing antar guru,
keberanian untuk mencoba-coba hal baru. Iya. Terus kalau salah nggak disalahkan oleh kepala sekolahnya atau pengawas gitu ya. Iya. Itu. Ini catatan ya buat semuanya bahwa guru-guru sekarang kita menghadapi sebuah masalah yang sebenarnya sangat besar untuk kebanyakan masyarakat Indonesia dengan budaya yang seperti ini. Jadi budaya masyarakat kita itu, saya tidak bisa mengeneralisir sebenarnya, tetapi yang terlihat di lapangan itu adalah bahwa guru-guru itu menunggu ada orang yang berinisiatif. Ada orang yang berinisiatif, ini bagaimana nih, baru mereka kemudian mempertimbangkan apakah ikut atau enggak. Jadi ketika kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar itu mempersilahkan kita untuk bebas, berkreasi, berinovasi di sekolah masing-masing, banyak guru yang malah jadi bingung, waduh nanti takarannya bagaimana, nanti apa yang harus saya lakukan. Saya pernah berbincang dengan salah seorang kepala sekolah yang saya kenal. Ini gimana cara mengimplementasikan kurikulum ini? Ya ini mah saya serahkan aja kepada pengawas nanti kayak gimana, soalnya kita ikut-ikutan aja gitu. Ya karena memang saking di dunia lapangan guru-guru dan kepala sekolah itu menunggu inisiatif, menunggu inisiator, ada orang yang melakukan seperti ini. Tapi tidak ya, berarti bahkan sampai tingkat satuan sekolah itu dipersilahkan untuk menjadi fleksibel dalam secara materi dan ya seperti itu ya. Betul sekali. Sekali lagi kita tidak berharap kemudian semua bisa melakukan ini di awal. Tapi Pak Guru betul, ada sekolah-sekolah yang masih menunggu arahan, instruksi, dan tidak mengejutkan sebenarnya. Karena puluhan tahun kan, guru kepala sekolah itu diposisikan sebagai pelaksana saja. Ya sudah mulai disebut sebagai profesional sejak Undang-Undang Guru Dosen. Tapi perlakuannya dari pengambil kebijakan yang sebelum-sebelumnya itu seolah-olah guru dan kepala sekolah ya tinggal melaksanakan saja. Nah, ini filosofi yang berbeda dengan kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Di filosofi kita adalah kita harus mulai memberi kepercayaan yang besar kepada guru, kepala sekolah sebagai pendidik. Dan karena itu kita memberi banyak fleksibilitas, ruang untuk berinovasi tadi. Kita tidak bisa lagi berasumsi bahwa kita bikin regulasi kurikulum yang sedemikian rigidnya, yang sedemikian step by stepnya, sehingga semua guru di Indonesia tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Kalau dulu kan gitu ya, formatnya ditentukan, detail sekali, langkah-langkahnya seperti apa. Di kurikulum Merdeka yang kita tentukan secara regulasi itu prinsip-prinsipnya. Tapi mungkin poin terakhir terkait dengan ini, tentu kita sadar bahwa ini proses belajar dan butuh sumber belajar. Makanya kita di Kemendikbudristek menyediakan banyak sekali materi pelatihan, buku-buku teks yang lebih bagus, contoh-contoh modul ajar yang bisa bebas diunduh dan digunakan oleh sekolah. Sebagian besar ada di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Catat. Dan juga di platform Merdeka Mengajar yang bisa diakses oleh guru secara gratis. Nah, buku teksnya ini Pak Guru tadi menggarisbawahi, menyoroti buku teks karena memang ini yang paling dipegang oleh guru ya. Andalan. Nah, kita sekarang dalam merancang buku teks kurikulum Merdeka juga menggunakan filosofi yang sama. Buku teks itu bukan instrumen untuk menyampaikan sebanyak mungkin materi pada anak. Buku teks itu adalah alat yang memantik guru untuk menerapkan pembelajaran yang aktif. Jadi materinya lebih sedikit. Pemirsa bisa cek gitu ya di. Nanti ada ya buku ininya ya? Ada di website buku.kemdikbud.go.id. Itu ada buku teks kurikulum Merdeka, bandingkan nanti dengan buku teks yang sebelumnya. Materinya lebih sedikit, informasinya. Yang banyak itu gambar yang menyenangkan, yang asik. Kemudian yang banyak itu juga pertanyaan pemantik di awal bab. Kemudian pertanyaan refleksi di akhir bab. Dan aktivitas-aktivitas yang ada di memandu guru dan siswa untuk mengolah informasi. Jadi bukan menyampaikan informasi, buku teks ini ya tetap menyampaikan sebagian informasi, tapi sudah banyak tertanam di buku teks itu ajakan dan
cara-cara untuk mengajak siswa berpikir secara aktif. Gitu. Berarti beban terbesarnya untuk adaptasi atas perubahan ini adalah di guru ya. Yang ada di Guru-guru, sekolah, iya betul. yang ada di sekolah. Jadi Guru guru-guru dan semuanya, kepala ayo sekolah. kita. Padahal sebenarnya kurikulum merdeka itu mudah ya, sebenarnya lebih fleksibel, lebih mudah, berarti lebih dalam juga, lebih mendorong siswa untuk berpikir kritis dan termasuk juga lebih membuat siswa itu dekat dengan guru secara emosional karena ada banyak masalah-masalah. Iya, cuman karena selama berpuluh-puluh tahun guru itu diperlakukan sebagai pihak yang menyediakan materi, maka perubahan yang justru memudahkan ini jadi agak gamang di hadapan guru-guru. Tapi baiklah, kita masih ngebahas soal disrupsi yang tadi itu Pak. Soal zaman yang sekarang benar-benar butuh sebuah adaptasi. Sebuah data menyebutkan bahwa di antara semua jenjang pendidikan setara di Indonesia, SMK itu justru adalah yang paling sedikit menelurkan tenaga kerja yang siap kerja. Bahkan SMK itu banyak nganggurnya. Secara statistik begitu ya, SMK justru banyak nganggurnya, padahal yang namanya SMK berarti lulusannya dalam tanda kutip diharapkan atau disiapkan untuk bekerja, untuk siap kerja. Perluan untuk fleksibel dan dinamis itu lebih-lebih lagi kalau kita bicara pendidikan vokasi SMK. Kebutuhan industri, kebutuhan dunia kerja yang cepat sekali berubah, itu tentu akan sulit dipenuhi kalau kurikulumnya kaku. Kalau kurikulumnya penuh sesak dengan informasi yang dirancang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Padahal perubahan yang terjadi di dunia industri bisa sangat dalam cepat. Setahun, 2 tahun sudah berubah. Karena itulah sebenarnya kerangka fleksibilitas yang disediakan kurikulum merdeka itu lebih penting lagi untuk SMK. Jadi jawaban saya satu itu ya, harus kita akui kita punya banyak PR dan itu menjadi concernnya Pak Jokowi bahkan ya Mas Menteri dan kita di Kemdikbudristek untuk bisa betul-betul meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah vokasi kita, di SMK kita. Dan salah satu caranya adalah menyediakan ruang fleksibilitas dalam hal apa yang diajarkan guru. Jadi kurikulumnya nggak bisa lagi terlalu kaku seperti dulu. Kurikulumnya harus menyediakan ruang untuk kontekstualisasi. Dan ini PR besar karena SMK itu spektrumnya banyak sekali. Iya banyak. Ya, ini kita sedang berproses ya dalam tahap pengembangan lah. Kita akan menyediakan banyak referensi kurikulum satuan pendidikan yang beragam. Jadi misalnya saja untuk pasti otomotif misalnya ya. Otomotif ini ada yang fokusnya ke mesin bensin, ada yang mesin listrik misalnya. Jadi minimal kita perlu contoh modul ajar kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 2 macam ini. Kalau untuk pertanian ragamnya bisa banyak sekali di sana pertaniannya jagung, di sini padi, di sini tanaman hutan misalnya. Jadi itu pasti berbeda muatan kurikulumnya. Tapi sekali lagi ini PR besar, tapi kita sangat sadar bahwa kita harus menyediakan kurikulum dan materi yang beragam dan fleksibel. Kita harus memberi otonominya pada sekolah untuk milih ini yang cocok untuk saya, ini yang cocok untuk saya. Sekolah, saya garis bawahi ya, sekolah-sekolah di Indonesia itu silahkan mengembangkan sesuai dengan kondisi lokal atau daerah, termasuk juga misalkan SMK. Mungkin nggak sih penjelasan Bapak secara lebih realistik itu berarti begini, kalau ada sebuah sekolah yang dekat dengan pabrik semen, maka sekolah itu harus bisa beradaptasi dengan industri yang ada di sana, yaitu pabrik semen, misalkan seperti itu kurang lebihnya. Apakah begitu? Betul. Jadi misalnya sebuah sekolah di daerah pengembangan kawasan ekonomi baru. Di Kaltara ada misalnya yang baru yang hydropower gitu kan, yang hijau gitu. Nah, berarti SMK di sana pemerintah daerahnya perlu membaca nih kira-kira skill seperti apa yang diperlukan oleh kawasan industri itu. Dan ini nggak cuma tekniknya ya, ada bahasanya, ada manajemennya. Itu yang perlu dibaca dan kemudian diterjemahkan menjadi kurikulum pembelajaran yang
kontekstual sesuai dengan demand, kebutuhan dari dunia industri dan dunia kerja di situ. Nih kalau saya ngomong gini ke guru-guru mungkin susah dipercaya, tapi ya berarti sekolah itu diberikan fleksibilitas, kebebasan, kewenangan untuk bikin dalam tanda kutip ejawantah dari kurikulum merdeka itu. Betul. Kita Dan menyediakan banyak contohnya juga. banyak Jadi contoh. alat-alat untuk membantu sekolah menerjemahkan itu kita ada panduan-panduan. Bahkan ada model-modelnya itu sendiri gitu ya. Jadi kurikulum satuan pendidikan, kurikulum operasional itu ada banyak contohnya yang bisa di-download gratis. Bisa langsung dipakai, bisa diadaptasi oleh Bisa di-download sekolahnya. gratis. Bisa di website Oke. kurikulum dan di PMM juga, platform Merdeka Mengajar. Para kepala sekolah silahkan download sepuasnya. Oke, ya berarti ini PR besar sih ya. Ini tantangan ke depan. Aduh, saya sejujurnya menghadapi optimisme dan pesimisme sekaligus dalam obrolan kita ini. Optimis karena ternyata kementerian kita itu memang tanggap dalam artian beradaptasi terhadap zaman, berupaya untuk menciptakan sebuah iklim di mana pembelajar itu terinspirasi, pembelajar menjadi senang dengan pelajarannya dan sebagainya dengan kurikulum merdeka dan merdeka belajarnya ini benar-benar luar biasa. Tapi pesimis dalam di aplikasi di dalam tahapan implementasi kita berhadapan dengan sebuah sistem termasuk guru-guru, kepala sekolah dan sekolahnya yang sudah selama puluhan tahun ada di status quo, gitu. Ada di kehidupan masa lalu yang susah sekali untuk berubah. Saya gak bisa memberi atau saya gak bisa untuk menargetkan dalam waktu yang pendek perubahan ini ya. Tapi semoga dengan perubahan-perubahan ini semuanya atau setidaknya dari kurikulumnya, dari filsafat pendidikannya kita memang sudah berubah. Kita udah mau udahan Pak, ada yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya Pak? Saya mau menggarisbawahi optimismenya. Oh iya. Kalau kita fokus pada masalah tantangan pasti banyak gitu ya, dan tidak bisa kita nafikan bahwa ada tantangan-tantangan itu. Tapi saya rasa kita perlu bersama-sama membangun semangat dan optimisme. Merdeka Belajar ini kita terus sosialisasikan, termasuk dengan ngobrol dengan Pak Guru sekarang ini ya, supaya lebih banyak orang lagi itu paham filosofinya, bahwa filosofinya perubahan kurikulum itu bukan perubahan status administrasi di Dapodik sekolahnya, bukan perubahan format dokumennya gitu. Tapi perubahan kurikulum itu adalah momentum untuk belajar, momentum untuk belajar memprioritaskan pembelajaran murid-murid kita. Dan optimismenya adalah banyak sekolah, banyak guru yang sudah tergerak gitu ya dan mencoba melakukan refleksi dan inovasi mereka. Saya sendiri di kementerian kita melakukan monef ke banyak daerah, termasuk ke daerah-daerah yang tertinggal, yang sulit fasilitasnya, dan yang mengharukan justru di daerah-daerah seperti itu mereka merasa termerdekakan oleh kurikulum Merdeka Belajar sehingga bisa lebih transformatif gitu kadang-kadang dibandingkan dengan yang di kota dan sudah lebih mapan gitu ya dengan karena sistem yang lalunya belum mapan di sana ya. Iya, jadi ini pertama kali saya boleh fokus pada literasi membaca karena anak-anak saya belum bisa membaca nih. Misalnya seperti itu. Tapi optimisme itu juga tergambar dari banyak guru dan murid dan juga pengawas bagian yang mengirimkan contoh praktik baik mereka ke Festival Kurikulum Merdeka. Nanti siang ini kita ada peluncuran acara puncak perayaan Festival Kurikulum Merdeka. Nanti akan ada ribuan guru dari seluruh Indonesia, semua jenjang, yang mengirimkan contoh praktik baiknya penerapan kurikulum Merdeka. Itu bisa dicontek Pak sama orang? Boleh banget dicontek, boleh banget. Gimana cara saya bisa mengakses hasil dari percontohan guru-guru itu? Nanti akan diluncurkan, kita luncurkan ya. Ada ruang pameran virtual yang nanti diklik, guru bisa seperti masuk ke museum virtual 3 dimensi gitu untuk melihat banyak sekali karya yang sudah kita kurasi dan itu
sekali lagi menurut saya mencerminkan semangat dan optimisme bahwa kalau kita percaya pada guru, kalau kita percaya bahwa guru itu bisa memprioritaskan muridnya dan mau melakukan itu, banyak guru-guru seperti Pak Gembul di seluruh Indonesia yang tergerak untuk berubah dan melakukan transformasi sehingga muridnya mengalami pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Oke. Saya harus tutup, tapi saya pengen kasih penutup yang sedikit lebih panjang. Boleh ya Pak ya? Jadi Baraya gini, sebenarnya gagasan tentang kurikulum merdeka atau merdeka belajar itu sudah bisa kita endus sejak negara ini berdiri. Jadi Bung Karno bukan pakar pendidikan dan bukan tokoh pendidikan, tetapi beliau pernah menyampaikan sebuah gagasan bahwa pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan yang membuat siswa-siswanya senang. Sehingga dari situ maka dia bisa nyaman dalam pendidikan, dalam pembelajaran, tidak trauma, sehingga di masa depan dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Bung Hatta itu juga pernah mengatakan bahwa pendidikan yang baik itu, yang ideal itu adalah yang sesuai dengan kompetensinya, agar dia bisa mengembangkan potensi dari setiap individunya. Dan Pak Ki Hajar Dewantara, yang profilnya saya tiru ini, dengan kacamata dan peci ini, beliau cukup sederhana, tetapi ini padat, bahwa pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat manusia. Kodrat manusia untuk belajar, menjadi manusia seutuhnya, jasmani, rohani, pikiran, dan sebagainya. Nah, 3 tokoh ini dengan 3 gagasan pendidikan ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi pendiri bangsa ini. Luar biasanya, tokoh-tokoh itu ternyata sudah lama menggagas kurikulum merdeka ini. Kan kalau tadi kita berbicara tentang kurikulum merdeka ini cocok ya, bahwa sesuai dengan kompetensinya, bahwa Bung Karno menginginkan agar anak-anak kita senang dalam pembelajaran, bahwa harus sesuai dengan kodrati manusia, agar selaras dengan kemanusiaan dan sebagainya, itu ternyata sudah digagas sejak zaman dulu. Kita patut bertanya dan terheran-heran, kalau misalkan sejak awal pendidikan kita digagas dengan cara seperti itu, lantas kemarin-kemarin kita kemana aja gitu ya. Tapi ya apapun itu, tidak ada kata terlambat. Walaupun sekarang kita zaman disrupsi, tapi kita tetap bisa berjuang. Sekarang ada banyak kebingungan dalam implementasi, ada banyak kegalauan, tetapi sejak awal di kementerian dengan kurikulum merdekanya dan merdeka belajarnya, kita tahu bahwa siswa-siswa kita berpeluang besar di masa depan untuk menjadi orang yang hebat, menjadi besar, dan kurikulum inilah yang diharapkan agar untuk mendorong siswa-siswa menjadi inovatif, menjadi kreatif, menjadi terinspirasi, agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Saya tutup, kapan-kapan kita ngobrol lagi, dan tentu saja Pak Kementerian, Pak Anindito dan Kementerian terbuka ya terhadap kritik, terhadap saran, terhadap diskusi yang semacam ini. Betul. Jadi kapan-kapan kita bisa aja ngobrol, datang lagi ke sini untuk berbicara tentang masalah-masalah pendidikan. Saya akhiri, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.